Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Maksud dan tujuan kami untuk melakukan presentasi pada saat ini untuk memenuhi syarat hasil responsi akhir untuk percobaan uji kualitas air. Eh, Perkenalkan, nama saya Islam Abdul Rashid dengan NIM S1F123-017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Saidayat dengan NIM S1F123-008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yandri Ramadan dengan NIM S1F123-036. Perkenalkan, nama saya Idul Asbel Amsyah dengan NIM S1F1-026. Saya Olivia Manulawan dengan NIM S1F123-067. Perkenalkan, nama saya Minarni dengan NIM S1F123-031. Baik, untuk slide pertama pada percobaan uji kualitas air dibacakan oleh Olivia Manulawan. Yang pertama yaitu latar belakang. Air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik untuk konsumsi, sanitasi, maupun kegiatan lainnya. Kualitas air yang baik sangat diperlukan untuk mendukung kesehatan, ketahanan pangan, dan bangunan berkelanjutan. Namun, peningkatan aktivitas manusia seringkali menyebabkan pencemaran air yang berdampak pada menurunnya mutu air dan terganggunya ekosistem perairan. Oleh karena itu, penting dilakukan pemantauan kualitas air secara menyeluruh melalui berbagai parameter fisik, kimia, dan biologi, serta pengukuran indeks kualitas air untuk mengetahui kelayakan dan status mutu air sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya pelestarian dan pengelolaan air yang baik juga didukung oleh program seperti WAS untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya air bersih dan sanitasi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana menentukan nilai suhu, pH, TSS, dan TDS. Kedua, bagaimana menentukan status mutu air berdasarkan Kepmen LHK nomor 27 tahun 2021. Yang ketiga, bagaimana mengetahui kondisi air aliran sungai berdasarkan indeks kualitas air dan membandingkannya dengan aliran sungai lainnya. Tujuan praktikum. 1. Untuk menentukan nilai suhu, pH, TSS, dan TDS. Kedua, untuk menentukan status mutu air berdasarkan Kepmen LHK nomor 27 tahun 2021. 3. Untuk mengetahui kondisi air aliran sungai berdasarkan indeks kualitas air dan membandingkannya dengan aliran sungai lainnya. Manfaat praktikum. Manfaat teoritis. Praktikum uji kualitas air ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang rekayasa lingkungan dan teknik sipil. Hasil praktikum dapat dijadikan sebagai referensi atau literatur dalam studi kualitas air di masa mendatang, serta menjadi dasar pembanding atau penguat terhadap teori-teori yang telah ada. Selain itu, temuan dari praktikum ini berpotensi membuka wawasan baru terkait pendekatan praktis dalam analisis kualitas air. Terus untuk manfaat praktisnya yaitu praktikum uji kualitas air ini memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak. Bagi instansi, hasil praktikum dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kualitas air, khususnya di Kota Kendari. Bagi masyarakat, hasil ini dapat meningkat akan menjaga kebersihan air dan lingkungan sekitar, serta mendorong partisipasi aktif dalam pelestarian sumber daya air. Selanjutnya yaitu
Landasan teori. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Dilihat bahwa pemanfaatannya untuk membantu kehidupan manusia terus berkembang. Banyak orang yang bergantung pada sumber air. Air digunakan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk konsumsi langsung dan kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, dan layanan kesehatan. Air bersumber dari 3 sumber utama. Yang pertama yaitu air angkasa atau lebih dikenal dengan air hujan. Kedua yaitu air permukaan seperti sungai, danau, dan air laut. Terakhir yaitu air tanah. Namun, seiring meningkatnya aktivitas manusia, berbagai sumber air tersebut rentan mengalami pencemaran. Pencemaran air sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya berbagai zat asing ke dalam badan air, seperti zat kimia, limbah organik, mikroorganisme, patogen, dan bentuk energi seperti panas yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Dampak dari pencemaran air ini sangat luas, mulai dari menurunnya kualitas air tanah dan air permukaan, terganggunya kehidupan biota air akibat berkurangnya oksigen terlarut, hingga peningkatan risiko gangguan kesehatan pada manusia seperti diare, hepatitis, kolera, dan infeksi kulit. Selain itu, pencemaran air juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem perairan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK nomor 27 tahun 2021. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH menyatakan bahwa status mutu air berdasarkan standar yang telah ditentukan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu status mutu air memenuhi baku mutu dengan jumlah skor 0 sampai 1. Kedua, cemaran ringan dengan jumlah skor dari 1 sampai 5. Ketiga, cemar sedang dari 5 sampai 10. Terakhir yaitu cemar berat lebih lebih dari 10. Pemilihan parameter penting dalam pengukuran air agar dapat memenuhi ketentuan air yang baik. Berikut beberapa parameter dalam kualitas air. Yang pertama yaitu power of hydrogen, yaitu adalah ukuran keasaman atau kebasahan suatu larutan. Kedua yaitu adalah suhu, yaitu ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Yang ketiga yaitu total suspensi solid atau TSS, yaitu ukuran jumlah padatan total yang tersuspensi dalam suatu sampel air. Selanjutnya yaitu TDS atau total dissolved solid, yaitu adalah ukuran jumlah padatan total yang terlarut dalam suatu sampel air. Selanjutnya yaitu BOD atau biochemical oxygen demand, yaitu adalah ukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme aerobik untuk menguraikan bahan organik dalam sampel air. Selanjutnya yaitu COD atau chemical oxygen demand, yaitu adalah ukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik dalam sampel air menggunakan oksidator kimia. Terakhir yaitu kandungan logam berat, yang merupakan unsur logam dengan berat atom tinggi dan densitas tinggi. Baik, selanjutnya pengujian kualitas air dilakukan untuk mengetahui kondisi air terhadap parameter fisika, kimia, dan biologi. Dalam proses pengujian digunakan beberapa prinsip metode utama, yaitu yang ke-1, metode spektrofometri. Metode ini digunakan untuk mengukur kadar zat terlarut dalam air berdasarkan intensitas cahaya yang diserap oleh larutan, digunakan untuk mendeteksi kandungan seperti fosfat, nitrat, atau logam berat. Prinsip kerjanya adalah semakin tinggi konsentrasi suatu zat, maka semakin banyak cahaya yang diserap. 2. Metode
titrasi, merupakan metode kuantitatif untuk menentukan kadar zat tertentu dalam sampel air seperti BOD atau kadar klorin. Titrasi dilakukan dengan menambahkan larutan standar ke dalam sampel hingga terjadi reaksi yang menunjukkan titik akhir. Biasanya ditandai dengan perubahan warna indikator. Ketiga, metode gravimetri. Digunakan untuk mengatur total padatan tersuspensi TSS dalam air. Prinsipnya adalah memisahkan padatan yang penyaringan, kemudian dikeringkan dan ditimbang. Selisih berat sebelum dan sesudah proses menunjukkan konsentrasi TSS dalam air. Indeks kualitas air. Indeks kualitas air memberikan nilai tunggal yang mengekspresikan keseluruhan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. Indeks ini digunakan untuk menyederhanakan data kualitas air yang kompleks dalam satu informasi. Tujuan ditetapkannya indeks kualitas air yaitu dapat memberikan indikasi kesehatan badan air di berbagai titik. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan indeks kualitas air adalah metode indeks pencemaran PI Pollutant Index. Namun penting dipahami bahwa kualitas air sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik alami maupun akibat aktivitas manusia. Faktor-faktor tersebut antara lain domestik, industri, dan pertanian, curah hujan dan iklim, dan geografi serta topografi. Dalam menghadapi kondisi penurunan kualitas air tersebut, pengolahan air menjadi langkah krusial. Pengolahan air bertujuan untuk menghilangkan atau menurunkan kandungan zat pencemar agar air memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan sehingga layak untuk dikonsumsi atau digunakan untuk keperluan mencakup tahapan fisika, kimia, dan biologi seperti screening, prasedimentasi, koagulasi dan flokulasi, sedimentasi, filtrasi, netralisasi, dan desinfeksi. Indonesia berkomitmen mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, khususnya poin ke-6 tentang clean water and sanitation yang menekankan pentingnya ketersediaan dan pengolahan air bersih serta sanitasi layak bagi semua. Melalui rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, Indonesia menargetkan akses air minum yang merata, pengurangan pencemaran air, serta perlindungan ekosistem terkait air. Dalam upaya ini, studi rekayasa infrastruktur dan lingkungan (RIL) memainkan peran strategis melalui perancangan sistem pengolahan air, jaringan distribusi air bersih, pengolahan air limbah, serta pengolahan limbah padat yang ramah lingkungan. RIL juga mendorong penerapan teknologi tepat guna dan sistem pengolahan yang berkelanjutan untuk mendukung percepatan pencapaian target SDGs, menjaga kesehatan masyarakat, serta menjamin ketersediaan air bersih di masa depan. Adapun prosedur percobaannya, pengukuran power of hydrogen yang biasa disingkat dengan pH. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, buka tutup pelindung pH meter. Dan yang ketiga, bilas sensing elektrod dengan air destilasi dan keringkan menggunakan kanebo. Dan yang keempat, nyalakan pH meter dengan menggeser tombol on atau off. Dan yang kelima, rendam sensing elektrod ke dalam sampel uji. Dan yang keenam, tunggu 5 detik untuk mencatat nilai pH yang tertera pada layar LCD.
Dan yang ketujuh, setelah dicatat, matikan pH meter, kemudian gunakan air destilasi untuk membersihkan sensing elektrod. Dan yang ke-8, ulangi tahap 4 sampai 7 sebanyak 2 kali sehingga didapatkan 3 data pengukuran untuk periode pertama. Dan yang ke-9, setelah tercatat 3 data, tutup pH meter. Dan yang ke-10, pengukuran dilakukan sebanyak 3 periode dengan rentang waktu per periode adalah 30 menit. Adapun prosedur percobaan untuk pengukuran suhu, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Dan yang kedua, masukkan probe termometer ke badan sungai. Gunakan pengukuran suhu dalam derajat Celcius. Dan yang ketiga, catat nilai suhu yang tertera. Dan yang terakhir, pengukuran dilakukan sebanyak 3 periode dengan rentang waktu 30 menit. Adapun juga prosedur percobaan untuk pengukuran kadar total suspended solid yang biasa disingkat dengan TSS dan total dissolved solid yang biasa disingkat dengan TDS. Yang pertama, timbang cawan Petri dan kertas saring, kemudian catat nilainya. Yang kedua, letakkan kertas saring pada corong segitiga yang berada di atas gelas ukur. Dan yang ketiga, masukkan sampel air ke dalam gelas ukur untuk sungai relatif jernih sebanyak 100 mili dan untuk sungai relatif keruh sebanyak 50 mili. Dan yang keempat, menyaring air menggunakan kertas saring dan tunggu hingga air benar-benar berhenti menetes. Residu yang tertahan di kertas saring adalah TSS dan yang lolos ke dalam gelas ukur adalah TDS. Dan yang kelima, untuk kadar TSS, letakkan residu sampel yang tertahan di kertas saring ke atas cawan Petri. Kemudian di oven selama kurang lebih 1,5 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Dan yang keenam, untuk kadar TDS, masukkan sampel sebanyak 20 mili ke dalam cawan Petri. Kemudian letakkan kertas saring ke dalam cawan berisi sampel TDS. Lalu oven selama kurang lebih 1,5 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. 7. Gunakan kedua sampel setelah dipanaskan. Sampel dimasukkan ke dalam desikator selama kurang lebih 20 menit. Dan yang ke-8, timbang sampel kemudian catat nilai yang dihasilkan. Masing-masing sampel TSS dan TDS berjumlah 2 sampel. Kesimpulan dari hasil praktikum yang telah dilakukan oleh kelompok 4 Real pada tanggal 12 Mei 2025 di Jalan Antero, Hamra nomor 2, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, menggunakan alat pH meter dan juga fluid termometer pada 3 periode waktu pengambilan sampel, yaitu pagi, siang, dan sore hari. Didapatkan data suhu udara dan visual air, pH serta total padatan tersuspensi TSS dan total padatan terlarut TDS. Nilai suhu udara 25 sampai 27 derajat Celcius, suhu air antara 23 sampai 25 derajat Celcius, pH pada sampel 1 8,89, sampel 2 8,6 dan sampel 3 8,28, TSS sampel 1 4.000 mg per liter, sampel 2 6.000 mg per liter, dan sampel 3 2.000 mg per liter, serta TDS sampel 1 50 gram per liter, sampel 2 5 gram per liter, dan sampel 3 15 mg per liter. Berdasarkan hasil olah data atau analisis data yang dilakukan oleh kelompok 4, diperoleh nilai status mutu air sebesar 14,3 IPJ berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Kemen LHK nomor 27 tahun 2021 tentang menentukan status mutu air, menyatakan bahwa nilai IPJ tersebut masuk ke dalam kategori cemar berat karena berada pada rentang IP lebih dari 10. Dari hasil pengamatan kondisi air sungai yang diuji oleh kelompok 4, dapat diketahui bahwa aliran sungai tersebut telah tercemar diakibatkan oleh aktivitas warga yang membuang secara langsung limbah ke sungai. Berdasarkan hasil analisa data, dapat diketahui tinggi muka air di 3 titik pengambilan sampel diperoleh rata-rata 59,11 cm. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari aliran air mengalir lokasi pengambilan sampel ke-1, lokasi pengambilan sampel ke-3, secara visual air sungai tersebut terlihat keruh dan berwarna kekuningan yang menunjukkan bahwa sungai tersebut berada dalam status mutu tercemar berat. Adapun dokumentasi praktikum yang dilakukan untuk
kelompok 5 pada percobaan uji kualitas air. Dokumentasi asistensi, dokumentasi ACC. Dan mungkin sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 5. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.